saya perwakilan dari kelompok 5 IRT praktikum kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi yang akan disampaikan kelompok saya. Kelompok saya akan menyampaikan materi tentang organ reproduksi ternak dan hormon-hormon pada ternak ruminansia. Sebenarnya apa sih manfaat mempelajari organ reproduksi dan hormon pada ternak ruminansia? Mempelajari organ dan hormon pada ternak ruminansia, kita akan mengetahui letak, fungsi, maupun struktur pada organ ruminansia. Sedangkan pada hormon, kita akan mengetahui manfaat-manfaat apa sih hormon itu pada organ-organ ruminansia. Untuk video selanjutnya, silahkan simak penayangan dari kelompok kami. Saya Anita Gastuti. Di sini saya akan menjelaskan organ reproduksi jantan pada ruminansia. Organ-organ selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Organ reproduksi jantan pada ruminansia yang pertama adalah testis. Testis merupakan organ yang bentuknya bulat dan kenyal sebagai penghasil hormon testosteron dan spermatozoa. Dalam testis ini terdapat sel Leydig, Sertoli, dan tubulus seminiferus. Sel Leydig ini fungsinya untuk memproduksi hormon testosteron, sedangkan tubulus seminiferus sebagai tempat terbentuknya spermatozoa. Testis ini memiliki lapisan pembungkus yang namanya skrotum. Fungsi lain dari skrotum itu juga menjaga suhu testis dan epididymis sekitar 4-7 derajat Celcius di bawah suhu tubuh. Organ selanjutnya setelah testis adalah epididymis. Epididymis ini sebagai tempat maturasi, penyimpanan, konsentrasi, transportasi, dan reabsorpsi sperma. Epididymis ini terdiri dari kaput, korpus, dan kauda. Bagian kaput dan korpus fungsinya sebagai tempat memasakkan atau pematangan spermatozoa, sedangkan bagian kauda sebagai tempat penimbunan spermatozoa. Organ selanjutnya setelah epididymis adalah vas deferens. Vas deferens merupakan organ yang bentuknya seperti tabung dari epididymis ke uretra. Vas deferens itu sebagai saluran transportasi sperma dari epididymis ke ampula. Lalu ada ampula atau kelenjar aksesoris. Ampula atau kelenjar aksesoris terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Vesicula seminalis ini jumlahnya sepasang, yang fungsinya memberi nutrisi pada semen untuk menambah volume semen. Sedangkan kelenjar Cowper fungsinya sebagai pemberi nutrisi sperma dengan cara memproduksi getah yang sifatnya basah. Selain itu juga sebagai kelenjar pembersih dan lubrikasi jalur uretra. Lalu ada kelenjar prostat yang fungsinya sebagai pemberi aroma dan menjaga kelembapan saluran uretra. Organ yang terakhir adalah penis. Penis berfungsi sebagai organ kopulasi untuk menyalurkan semen dari saluran reproduksi jantan ke saluran reproduksi betina dan sebagai tempat pengeluarannya urin. Penis terdiri dari akar, badan, dan gland penis. Akar merupakan bagian yang menempel pada dinding perut, badan merupakan bagian tengah dari penis, dan gland penis merupakan ujung penis. Sekian, organ reproduksi jantan. Terima kasih kepada Saudara Anita telah menjelaskan tentang organ reproduksi ternak ruminansia jantan. Kali ini saya Arif Darsono dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang organ reproduksi ternak ruminansia betina. Organ reproduksi ternak ruminansia betina terdiri dari 5 organ dan saluran. Organ yang pertama yaitu ovarium. Ovarium merupakan organ reproduksi yang terletak di dalam pelvis. Umumnya pada ternak terdapat 2 buah yaitu kanan dan kiri, serta memiliki bentuk dan ukuran berbeda-beda sesuai dengan jenis dan fase siklus birahi ternak. Ovarium memiliki 2 fungsi utama. Fungsi yang pertama adalah fungsi reproduktif, yakni menghasilkan sel telur atau ova. Fungsi yang kedua adalah fungsi endokrinologis, yakni penghasil hormon reproduksi seperti hormon estrogen, progesteron, dan relaksin. Organ yang kedua adalah oviduk. Tuba falopi atau oviduk adalah salah satu saluran reproduksi ternak betina yang memiliki bentuk kecil, kenyal, dan berliku-liku. Tuba falopi atau oviduk berfungsi untuk tempat fertilisasi, menangkap sel telur yang matang, kapasitasi sperma, serta pembelahan embrio.
Tuba fallopi atau oviduk dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu infundibulum. Infundibulum adalah bagian tuba fallopi yang paling dekat dengan ovarium, berbentuk menyerupai corong dengan tepi tidak teratur serta bersumbai yang disebut membriae. Bagian kedua adalah ampula dan bagian ketiga adalah istimus. Organ ketiga adalah uterus. Uterus adalah salah satu saluran reproduksi ternak betina. Uterus bergantung pada ligamentum lata atau mesominterium yang tertaut pada dinding abdomen dan ruang pelvis. Uterus memiliki fungsi sebagai penerima sel telur yang sudah dibuahi, nutrisi, serta perlindungan fetus. Uterus terdiri dari beberapa bagian, yaitu corpus uteri, 2 buah corona uteri, dan sebuah cervix. Organ yang keempat adalah vagina. Vagina adalah salah satu saluran reproduksi ternak betina. Bentuknya memanjang dari mulut serviks sampai depan muara uretra. Fungsi vagina adalah sebagai tempat penerimaan di posisi semen. Organ yang terakhir adalah vulva. Vulva merupakan salah satu organ reproduksi luar yang homolog dengan skrotum dan memiliki banyak ujung saraf rasa dan akan bertambah tegang jika volume darah di dalamnya bertambah. Vulva dapat berfungsi sebagai penentu birahi pada ternak serta perlindungan organ reproduksi dalam. Vulva terdiri dari beberapa bagian, di antaranya adalah labia majora, labia minora, commissura dorsalis atas, convolutia ventralis atau bawah, dan citolis. Organ reproduksi unggas jantan akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih kepada Anita dan Aris yang telah menjelaskan organ reproduksi ruminansia. Selanjutnya, saya Aulian Rahman Sabitra akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada unggas jantan. Organ reproduksi pada unggas jantan meliputi testis, epididymis, vas deferens, dan palus. Yang pertama terdapat testis. Testis adalah sepasang organ reproduksi primer, berbentuk oval dan berwarna kuning terang. Testis memiliki fungsi eksokrin, yaitu sebagai organ yang memproduksi sperma, dan fungsi endokrin, yang memproduksi hormon testosteron. Testis terdiri dari 3 bagian, yaitu sel Sertoli, sel Leydig, dan tubulus seminiferus. Produksi sperma atau spermatogenesis yang terjadi di tubulus seminiferus. Sel-sel Leydig berfungsi untuk mensekresi testosteron, kemudian sel Sertoli berfungsi memberi nutrisi bagi sperma. Dan yang kedua, epididymis. Epididymis merupakan saluran yang memanjang dan melekat dengan testis. Epididymis berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sperma dan tempat pematangan sperma yang terdiri dari 3 bagian, yaitu caput, korpus, dan cauda. Caput berfungsi sebagai tempat menyimpan sperma, korpus sebagai tempat pematangan sperma, dan cauda untuk menyalurkan sperma ke saluran ejakulasi. Kemudian vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang terletak dekat dengan ureter. Pada bagian atas vas deferens merupakan muara sperma dari testis, dan pada bagian bawah vas deferens merupakan perpanjangan dari saluran epididymis, yang disebut juga sebagai saluran deferens. Vas deferens berfungsi sebagai penyalur semen dari epididymis menuju kloaka dan tempat penyimpanan semen sementara sebelum diejakulasikan. Kemudian palus. Palus pada unggas jantan bentuknya hanya sebagai papila atau palus yang berfungsi sebagai alat kopulasi atau menyemprotkan sperma ke dalam alat reproduksi betina. Kemudian organ reproduksi unggas betina akan dijelaskan oleh teman saya, Rosi. Halo, perkenalkan nama saya Rosita Rahmawati. Di video sebelumnya telah dijelaskan tentang organ reproduksi pada unggas jantan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada unggas betina. Langsung kita lihat ke videonya. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada unggas betina. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium merupakan tempat sintesis hormon steroid seksual, gametogenesis dan perkembangan serta pemasakan kuning telur. Ovarium bertugas dalam memproduksi sel telur, yaitu ovum, serta penghasil hormon steroid yaitu estrogen dan progesteron. Estrogen ini dapat mempengaruhi perkembangan sel telur dan kematangan organ reproduksi. Selanjutnya yaitu oviduct. Oviduct merupakan tempat menerima kuning telur yang sudah matang.
sekresi putih telur, dan pembentukan kerabang telur. Oviduct pada unggas terdiri dari 3 bagian, yaitu infundibulum, magnum, dan isthmus. Infundibulum yang ini merupakan tempat atau saluran yang terdiri atas corong yang akan menerima telur yang telah diovulasi, dan kematangan infundibulum dipengaruhi oleh hormon. Selanjutnya yaitu magnum. Magnum merupakan tabung yang terletak di antara infundibulum dan isthmus. Magnum ini berfungsi sebagai tempat sintesis dan sekresi albumen. Magnum ini merupakan tempat pembentukan dari putih telur. Selanjutnya yaitu isthmus. Isthmus berbentuk menyerupai magnum dengan lekukan sekunder pada mukosa yang lebih banyak daripada magnum, dengan lapisan epitelium berselang-seling. Proses yang terjadi di dalam isthmus adalah terjadi pemisahan antara kuning telur dan putih telur, serta pembentukan selaput atau membran kerabang telur. Selanjutnya yaitu uterus. Uterus ini merupakan organ lanjutan dari isthmus. Setelah terjadi pembentukan selaput telur, akan dilanjutkan dengan pembentukan kerabang telur. Kerabang telur yang telah selesai dibentuk akan keluar dari uterus untuk diteruskan ke vagina. Yang selanjutnya, organnya adalah vagina. Vagina memiliki struktur seperti tabung memanjang dari serviks sampai ke vestibulum dan tersusun dari tunika mukosa, tunika muscularis, dan tunika adventitia. Vagina berfungsi sebagai tempat masuknya sperma dari organ reproduksi jantan. Telur ditempatkan secara singkat di dalam vagina hanya untuk diberi lapisan mukus yang berfungsi sebagai penghambat bakteri masuk ke dalam telur. Yang terakhir adalah kloaka. Kloaka ini adalah sistem duktus yang berupa saluran unilateral. Kloaka tersusun dari beberapa lapisan, yaitu lapisan copradeum, urodeum, dan proctodeum. Kloaka berfungsi sebagai tempat keluarnya ekskreta, yaitu sebagai saluran terakhir dari sistem pencernaan, serta tempat keluarnya telur. Terima kasih sudah menyaksikan video materi tentang organ reproduksi ruminansia dan unggas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.